Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai lingkaran dan bagian-bagiannya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan oleh Tuhan dalam memahami materi ini. Berdoa dipersilahkan. Anak-anak, seringkali kita menjumpai benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Misalnya adalah kancing baju. Kemudian ada juga jam dinding. Juga ada yang namanya roda maupun uang logam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lingkaran dan apa saja bagian-bagian dari lingkaran? Mari kita pelajari bersama. Pertama, kita harus memahami pengertian lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Perhatikan gambar tersebut. Garis yang berwarna hitam dibentuk oleh titik-titik yang jumlahnya tak terhingga. Titik-titik tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap titik O. Misalnya, saya ambil dua titik pada garis hitam, yaitu titik A dan titik B. Jarak AO akan sama dengan jarak BO. Sehingga titik O kita sebut sebagai titik pusat lingkaran. Anak-anak, apa saja bagian-bagian dari lingkaran? Bagian-bagian dari lingkaran ada yang berupa garis dan ada yang berupa daerah atau area. Bagian dari lingkaran yang berupa garis, pertama, jari-jari. Kedua, busur. Ketiga, tali busur. Keempat, diameter. Kelima, apotema. Keenam, keliling. Sedangkan bagian dari lingkaran yang berupa daerah, pertama, juring. Kedua, tembereng. Ketiga, luas. Mari kita pelajari bagian-bagian dari lingkaran satu persatu. Bagian dari lingkaran yang pertama adalah jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Perhatikan gambar tersebut. Pada lingkaran terdapat titik A. Dari titik A, kita tarik sebuah garis lurus menuju titik O atau pusat lingkaran. Maka jarak antara titik A dan titik O kita sebut sebagai jari-jari. Pada gambar tersebut, jari-jari ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah. Bagian lingkaran yang kedua adalah busur lingkaran. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Pada gambar tersebut ditunjukkan dengan garis merah. Bagian ketiga dari lingkaran adalah tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Pada gambar tersebut ditunjukkan ada dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Dari titik A menuju titik B, ditarik sebuah garis lurus yang berwarna merah. Nah, garis lurus yang berwarna merah tersebut adalah tali busur. Bagian dari lingkaran yang keempat adalah diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran.
Pada gambar tersebut ditunjukkan ada dua titik pada lingkaran, yaitu titik D dan titik E. Kemudian dari titik D ditarik sebuah garis lurus menuju titik E, di mana garis itu melalui pusat lingkaran. Jadi garis yang berwarna merah itu diameter lingkaran. Kalau kita perhatikan, diameter lingkaran itu panjangnya adalah 2 kali dari panjang jari-jari. Bagian lingkaran yang kelima adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Pada gambar tersebut terdapat tali busur AB yang berwarna biru. Kemudian dari garis AB itu kita tarik garis menuju pusat lingkaran, yaitu garis OC. Nah, garis OC itu disebut sebagai apotema. Perhatikan anak-anak, garis OC dan garis AB itu harus tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Bagian dari lingkaran yang keenam adalah keliling lingkaran. Keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Perhatikan pada gambar tersebut. Keliling itu ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah. Bagian lingkaran yang ketujuh adalah juring lingkaran. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Pada gambar tersebut ada busur AB, ya, garis lengkung, kemudian ada dua jari-jari yaitu AO dan BO. Nah, daerah yang berwarna merah itu dibatasi oleh busur dan dua jari-jari, sehingga daerah yang berwarna merah kita sebut sebagai juring lingkaran. Bagian dari lingkaran yang kedelapan adalah tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Perhatikan pada gambar tersebut anak-anak, ada busur lingkaran AB, garis lengkungnya, kemudian tali busur AB yaitu garis lurusnya. Nah, daerah merah itu dibatasi oleh busur dan tali busur, sehingga daerah yang berwarna merah kita sebut sebagai tembereng. Bagian lingkaran yang kesembilan adalah luas lingkaran. Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Nah, pada gambar tersebut yang disebut sebagai luas lingkaran adalah daerah yang berwarna merah. Anak-anak, itulah bagian-bagian dari lingkaran. Mudah dipahami kan? Nah, untuk memahami atau mengingat kembali bagian-bagian lingkaran yang sudah kalian pelajari, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah nama garis yang berwarna biru berikut ini? Ya, jawabannya adalah tali busur. Pertanyaan yang kedua, apakah nama garis yang berwarna biru berikut ini? Jawabannya adalah keliling lingkaran. Pertanyaan ketiga, apakah nama garis yang berwarna biru berikut ini? Jawabannya adalah busur lingkaran. Pertanyaan keempat, apa nama daerah yang berwarna biru berikut ini? Jawabannya adalah luas lingkaran. Pertanyaan yang kelima, apakah nama daerah yang berwarna biru berikut ini? Jawabannya adalah juring lingkaran. Pertanyaan keenam, apakah nama garis yang berwarna biru berikut ini? Jawabannya adalah jari-jari. Pertanyaan ketujuh, apakah nama garis yang berwarna biru berikut ini? Jawabannya adalah apotema.
Pertanyaan ke-8, apakah nama daerah yang berwarna biru berikut ini? Jawabannya adalah Temberek. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.